Mengapa Iran Sendirian? Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Kisah Iran yang sendirian di tengah dunia. Ada satu pertanyaan besar yang hari-hari ini menggema di tengah jagat. Mengapa Iran, negeri besar dan kuat itu, seperti ditinggalkan? Mengapa negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, bahkan negara-negara Arab tetangganya sendiri, tidak terlihat membela Iran dengan sungguh-sungguh? Dan lebih menyayat hati lagi, mengapa sebagian rakyat Iran justru terlihat melawan atau tidak membela pemerintah mereka sendiri? Apakah ini takdir, ataukah ini buah dari benih-benih yang dahulu pernah mereka tanam sendiri? Allah tidak tidur, Allah melihat segalanya, maka kita akan menelusuri ini dengan mata hati, bukan hanya akal semata. Masa lalu yang tidak diobati. Iran adalah negeri yang penuh sejarah. Dalam satu masa, mereka adalah kerajaan Persia, pusat ilmu dan kekuatan. Namun sejak revolusi 1979, Iran berubah menjadi negara yang berpegang kuat pada hukum agama dan kepemimpinan para ulama. Banyak yang memuji, tetapi banyak juga yang merasa tertekan. Rakyat Iran hidup dalam sistem yang sangat keras, tertutup, dan sering menekan hak-hak pribadi rakyatnya, atas nama Allah dan agama. Apakah itu salah Allah? Bukan, itu bentuk penyimpangan dari pemimpin yang mengatakan nama Allah, tapi memakai kekerasan, tekanan, bahkan penjara untuk membungkam suara rakyatnya sendiri. Allah tidak pernah menyuruh begitu. Ketika suara rakyat dimatikan selama puluhan tahun, maka hati rakyat pun mulai menjauh. Ketika rakyat tidak lagi percaya, bila kita tanya langsung ke orang-orang muda Iran di jalan-jalan kota Teheran, apakah kamu mau berjuang untuk negerimu? Banyak dari mereka akan menjawab, negeri ini bukan milik kami. Ini milik para penguasa yang menindas. Ini luka besar. Bagaimana mungkin rakyat bisa membela negara, kalau mereka merasa negara bukan lagi milik mereka? Bagaimana mungkin mereka menangis bila tentaranya gugur, bila sebelumnya tentara itu adalah alat kekuasaan yang memenjarakan ayah mereka, mencambuk ibu mereka, atau menghilangkan sahabat-sahabat mereka? Inilah buah pahit dari kekuasaan yang tidak adil, yang berdiri di atas nama Allah tapi tidak menunjukkan kasih Allah. Negara Arab diam, luka lama dan kepentingan diri. Lalu mengapa negara-negara Arab yang satu bahasa dan satu tanah, tidak membela Iran? Jawabannya ada pada sejarah dan rasa sakit yang belum sembuh. Iran adalah bangsa Syiah, sedangkan banyak negara Arab adalah Sunni. Selama puluhan tahun, Iran bersuara keras, menyebut pemerintah Arab sebagai boneka Amerika. Bahkan sering mencampuri urusan dalam negeri negara lain melalui kelompok bersenjata yang mereka dukung, seperti di Yaman, Lebanon, dan Irak. Akibatnya, banyak negara Arab memandang Iran sebagai ancaman, bukan sebagai saudara. Mereka memilih diam saat Iran kesulitan, bahkan ada yang senang secara diam-diam, karena merasa Iran sedang menerima akibat dari ulahnya sendiri. Rusia dan Tiongkok hanya berteman untuk kepentingan. Bagaimana dengan Rusia dan Tiongkok, dua negara besar yang katanya bersahabat dengan Iran? Allah memberi hikmat untuk melihat ini. Rusia dan Tiongkok bukan sahabat sejati. Mereka adalah sahabat selama ada untung. Ketika Iran dibutuhkan untuk menghadang pengaruh Amerika, mereka tersenyum. Tapi ketika Iran butuh bantuan nyata, senjata, uang, atau pasukan, mereka menghindar. Karena bagi mereka, perdagangan dan ekonomi lebih penting dari harga diri sebuah bangsa. Mereka takut sanksi, takut pasar ekspor terganggu, dan takut kehilangan hubungan dagang dengan barat. Inilah wajah dunia, semua bergerak demi diri sendiri. Allah tidak berkenan pada kebohongan yang mengatasnamakannya. Yang paling dalam dari semuanya adalah ini. Allah melihat segalanya, ketika pemimpin Iran berseru dalam nama Allah, tapi membunuh rakyatnya sendiri. Ketika mereka membakar bendera negara lain tapi menyiksa orang yang berbeda pendapat. Ketika mereka berkata, kami berdiri untuk kebenaran, tapi kenyataannya mereka menekan dan menyakiti. Allah murka, karena nama Allah bukan untuk dipakai menindas. Nama Allah adalah untuk menyelamatkan, memelihara, dan mengasihi. Iran bukan dijauhi karena lemah. Iran dibiarkan sendirian oleh dunia karena Allah sedang mengizinkan pembersihan. Sama seperti Israel dahulu, ketika berdosa, Allah mengizinkan bangsa itu dijatuhi hukuman dari luar dan dari dalam. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah mau menyucikan. Tapi masih ada harapan. Meskipun Iran kini seperti dalam kehancuran, Allah belum selesai. Jika pemimpin Iran bertobat sungguh-sungguh, jika mereka membuka diri untuk mendengar jeritan rakyat,
Jika mereka melepaskan belenggu tekanan, dan membiarkan rakyat hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih, Allah bisa memulihkan Iran dalam sekejap. Namun selama kekuasaan dipertahankan dengan cara-cara kotor, selama nama Allah dipakai untuk menakut-nakuti, bukan mengasihi, maka Iran akan terus berjalan dalam kesendirian yang menyakitkan. Akhir zaman dan kejatuhan semua kekuasaan palsu. Inilah masa akhir zaman. Semua kekuasaan yang dibangun dengan kebohongan, akan jatuh. Termasuk yang memakai jubah agama. Termasuk yang mengaku anti-Amerika tapi hidup seperti diktator. Termasuk yang memakai nama Allah, tapi jauh dari sifat Allah. Iran, Tiongkok, Amerika, Arab, Rusia, bahkan negara kita sendiri, semua akan diuji. Dan hanya mereka yang berjalan dalam kasih, keadilan, dan kebenaran, yang akan tetap berdiri. Seruan bagi kita semua, jangan senang ketika Iran menderita. Jangan juga buta terhadap sejarahnya. Kita belajar, bukan menghakimi. Karena bisa saja, apa yang terjadi di Iran hari ini, menjadi cermin untuk kita sendiri besok. Tanyakan pada diri kita, apakah bangsa kita menindas rakyat sendiri demi kekuasaan? Apakah pemimpin kita memakai nama Tuhan untuk memperkuat kekuasaan mereka yang tidak adil? Apakah kita sedang berjalan menuju nasib yang sama? Kalau ya, maka waktunya bertobat adalah sekarang. Sebelum semuanya terlambat, Allah sedang bicara. Kisah Iran bukan hanya soal politik. Ini adalah pesan dari Allah kepada dunia, bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa bertahan, kecuali kuasa kasih dan kebenaran. Iran sedang diuji. Rakyat Iran sedang memikul beban sejarah. Doakan mereka, belajarlah dari mereka, dan jangan ulangi kesalahan yang sama di tanah kita sendiri. Karena Allah sedang menyapu bersih semua kebohongan, dimanapun mereka bersembunyi.